Selamat siang. Shalom, perkenalkan di sini saya Vini Valentini Datu dengan NIM A1C221070 dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Program Studi S1 Keperawatan Universitas Megariski. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit akibat kerja pada perawat. Baik, jadi kesehatan dan keselamatan kerja adalah kondisi bebas dari fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jadi keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat efisiensi dan produktivitas kerja. Kemudian penyebab-penyebab kecelakaan kerja secara umum adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan manusia yang tidak aman, antara lain melaksanakan pekerjaan tanpa wewenang atau yang berwenang gagal mengamankan atau memperingatkan seseorang. Kemudian menjalankan alat-alat mesin di luar batas aman. Yang kedua, kondisi fisik dan mekanis yang tidak aman, antara lain alat pengaman yang kurang atau bahkan tidak bekerja dengan baik. Kemudian adanya kondisi peralatan tidak aman atau tidak ada pengaman. Kemudian di sini perilaku tidak aman pada profesi perawat. Perawat yang sedang terkena penyakit namun tidak meminta izin untuk tidak hadir di rumah sakit dan malah memaksakan diri untuk masuk. Jika seorang perawat sedang sakit kemudian memaksakan untuk pergi bekerja, sama saja sedang menciptakan kondisi yang tidak aman bagi pasien yang ada di rumah sakit, karena pasien-pasien yang ada di rumah sakit rentan tertular penyakit. Kemudian jika perawat tersebut tetap memaksa untuk datang dan bekerja, itu akan sangat membahayakan bagi semua orang di sekitarnya, terutama bagi pasien. Jika seorang perawat bekerja dalam keadaan tidak sehat atau kurang fit, maka kinerja perawat tidak akan optimal. Kemudian faktor penyebab akibat kerja di bidang kesehatan yang umumnya berkaitan erat dengan faktor biologis, kemudian faktor kimia, faktor ergonomi, faktor fisik, dan faktor psikososial. Kemudian macam-macam penyakit akibat kerja pada profesi perawat. Penyakit menular pada perawat akibat kerja yaitu 1. Penyakit saluran napas. Kemudian yang kedua penyakit kulit, yang ketiga HIV/AIDS. Penyakit tidak menular pada perawat akibat kerja. Keluhan terbanyak dari cedera tersebut dan lebih banyak menimpa perawat wanita. Penyebabnya adalah seringkali kerja otot statis seperti mengangkat pasien dan kerja bergilir atau work shift. Kemudian sprain adalah cedera pada sendi yang melibatkan robeknya ligamen dan kapsul sendi. Lain adalah cedera otot atau tendon. Dan kemudian nyeri punggung bawah adalah rasa nyeri yang dirasakan pada punggung bawah yang sumbernya tulang belakang, otot, saraf, atau struktur lainnya di sekitar daerah tersebut. Menahan lelah, tidak ada istirahat yang antara lain karena beban kerja yang terlalu tinggi dan pekerjaan yang waktu-waktu. Gangguan tidur, tenaga perawat perlu waktu sepanjang malam atau waktu yang tidak tentu untuk menjaga pasien, sehingga mudah mengalami kondisi tidur pendek, tidur kurang lelap, dan kesulitan tidur. Penyakit atau cedera akibat kecelakaan pada perawat. Penyebab kecelakaan kerja. Penyebab dasar antara lain yaitu faktor manusia atau pribadi, faktor kerja atau lingkungan, kondisi berbahaya, dan tindakan berbahaya.
Kemudian klasifikasi jenis cedera dan tingkat keparahan tingkat kecelakaan kerja, yaitu cedera yang mengakibatkan hilang waktu kerja, kemudian cedera yang akan kehilangan hari kerja, tidak mampu bekerja atau cedera dengan bekerja terbatas, kemudian perawat di rumah sakit, cedera ringan, dan cedera fatal. Upaya pencegahan penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut, yaitu substitusi, ventilasi umum, ventilasi keluar, isolasi, alat pelindung, pemeriksaan sebelum kerja, dan pemeriksaan secara berkala. Baik, jadi berdasarkan penyebab upaya pencegahan penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Seluruh pekerja harus mendapatkan pelatihan dasar. Yang kedua, sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian agen kimia. Itu yang ketiga, keamanan bahan. Yang keempat, menggunakan karet hisap atau alat vakum. Yang kelima, menggunakan alat pelindung diri. Kemudian agen fisika. Yang keenam itu pengaturan cahaya dan ventilasi serta penyediaan air minum yang cukup. Dan kemudian yang ketujuh, menggunakan alat pelindung diri. Baik, di sini itu penyakit akibat kerja di rumah sakit. Jadi penyakit karena kerja bisa menyerang semua tenaga kerja di dalam rumah sakit, baik tenaga medis ataupun non medis, karena penyakit biologi, kimia serta fisik di lingkungan kerja rumah sakit tersebut. Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya beberapa orang sakit ataupun sehat, ataupun anggota penduduk, baik petugas ataupun pengunjung, pasien yang mendapatkan perawatan di dalam rumah sakit dengan beberapa jenis penyakit menyebar. Kemudian pemicu penyakit karena kerja. Dalam lingkungan kerja, seorang bisa terganggu kesehatannya, serta gangguan kesehatan karena lingkungan kerja ini cukuplah banyak berlangsung. Penyakit karena kerja diantaranya berlangsung disebabkan karena situasi, keadaan kerja seperti udara dingin, panas, bising, bahan kimia, debu, dan sebagainya, bahaya kimia dari obat farmasi. Dan usaha pencegahan serta pengendalian. Yang pertama itu upaya-upaya yang bisa dikerjakan untuk kurangi serta menghindarkan kecelakaan kerja serta penyakit karena kerja ialah sebagai berikut. 1. Pelajari lingkungan kerja. Yang kedua, pengendalian lingkungan kerja. Yang ketiga, pengendalian administratif. Yang keempat, kontrol kesehatan kerja. Yang kelima, pendidikan serta penyuluhan kesehatan. Yang keenam, pengendalian fisik lingkungan kerja. Yang ketujuh, lakukan pengawasan. Yang kedelapan, substitusi berbahan kimia alat kerja serta mekanisme kerja.